Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizika Ramadhani dengan NIM 24222125. Saya dari kelas 4C. Jadi pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana efisiensi blueprint menjadi fondasi dalam membangun operasional yang efisien. Kemudian bagaimana konsep tersebut berkembang menjadi operational excellence blueprint melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas, dan perbaikan berkelanjutan. Dan di akhir presentasi, saya juga akan mengaitkan seluruh konsep tersebut dengan studi kasus kopi kenangan agar penerapan teorinya lebih mudah dipahami. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke slide berikutnya. Jadi sebelum masuk ke materi utama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dari presentasi ini. Nah, di era persaingan bisnis saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas, tapi juga harus mampu menjalankan operasional secara efisien agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai efisiensi blueprint dan operational excellence menjadi penting sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep efisiensi blueprint dan operational excellence. Selanjutnya, memahami hubungan antara kedua konsep tersebut, serta menganalisis penerapannya melalui studi kasus kopi kenangan. Baik, masuk ke konsep yang pertama, ini ada efisiensi blueprint. Jadi sebelum perusahaan mampu mencapai operational excellence, perusahaan perlu membangun fondasi operasional yang kuat terlebih dahulu. Fondasi tersebut disebut sebagai efisiensi blueprint. Jadi, ini adalah rancangan dasar yang membantu perusahaan untuk menjalankan operasional secara lebih efisien melalui pengelolaan sumber daya, proses kerja, dan waktu yang optimal. Tujuannya untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, serta memastikan seluruh sumber daya dimanfaatkan secara efektif. Nah, dalam materi ini terdapat 3 konsep utama, yaitu sistem produksi, inventory management, dan just in time. Nah, ketiga konsep ini yang akan kita bahas satu persatu pada slide berikutnya. Yang pertama ada sistem produksi. Jadi, ini adalah proses mengubah berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai bagi pelanggan. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa proses produksi dimulai dari input, yaitu sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan sehingga menghasilkan output, yaitu produk atau jasa yang siap diberikan kepada pelanggan. Dengan sistem produksi yang terencana, perusahaan dapat menghasilkan produk secara lebih efektif dan efisien. Konsep berikutnya adalah inventory management atau manajemen persediaan. Nah, tujuan utama dari manajemen persediaan ini adalah untuk memastikan perusahaan memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa harus menyimpan stok secara berlebihan. Pada saat ini dapat dilihat bahwa prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, kemudian pengadaan barang, penerimaan barang, penyimpanan, proses produksi, hingga monitoring persediaan. Nah, persediaan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kekurangan barang, sedangkan persediaan yang terlalu banyak akan meningkatkan biaya penyimpanan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola persediaan secara seimbang agar operasional tetap berjalan lancar. Nah, konsep terakhir dalam efisiensi blueprint adalah just in time. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan hanya menyediakan bahan baku atau memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan, meminimalkan pemborosan, dan menjaga kualitas bahan baku agar tetap baik. Namun, penerapan just in time ini membutuhkan koordinasi yang baik dengan pemasok agar proses produksi tidak terganggu. Nah, jika kita melihat pada alur yang ada pada slide ini,
Prosesnya dimulai dari adanya permintaan pelanggan. Setelah itu, perusahaan melakukan perencanaan produksi dan menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan. Selanjutnya, melaksanakan proses produksi, lalu melakukan pemeriksaan kualitas, kemudian produk dikirim kepada pelanggan. Jadi konsep utama just in time ini adalah untuk melakukan produksi berdasarkan permintaan pelanggan, bukan berdasarkan perkiraan. Nah, dengan cara ini, perusahaan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi persediaan yang berlebihan. Nah, setelah perusahaan berhasil membangun fondasi operasional yang efisien, langkah berikutnya adalah mencapai operational excellence. Jadi, operational excellence ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja operasional melalui sinergi antara manusia, proses, dan teknologi. Nah, di sini ada people, yang berarti perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki budaya untuk terus melakukan perbaikan. Dan di sini juga ada proses, berarti setiap proses kerja memiliki standar yang jelas sehingga dapat berjalan secara konsisten dan efisien. Nah, selanjutnya ada teknologi. Teknologi ini berfungsi untuk mendukung operasional agar proses kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Nah, jadi operational excellence ini bukan hanya tentang bekerja lebih cepat atau lebih hemat, tapi juga bagaimana perusahaan mampu memberikan kualitas yang konsisten dengan memanfaatkan teknologi serta terus melakukan perbaikan dalam setiap prosesnya. Jadi melalui ketiga pilar tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan meminimalkan kesalahan dan pemborosan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Selanjutnya ada Enterprise Resource Planning. Nah, ini adalah konsep yang membantu perusahaan mengintegrasikan berbagai data dari setiap bagian perusahaan ke dalam satu sistem. Nah, dengan data yang terhubung, informasi dapat diakses secara lebih cepat dan akurat sehingga memudahkan pengambilan keputusan serta meningkatkan koordinasi antar bagian. Pada slide ini dapat dilihat bahwa seluruh data dari setiap divisi akan masuk ke dalam satu database. Selanjutnya, data tersebut dibagikan kembali kepada setiap divisi sehingga seluruh bagian perusahaan menggunakan informasi yang sama. Dengan adanya ERP ini, proses operasional menjadi lebih terintegrasi dan informasi dapat diperoleh secara real time. Hal ini mempermudah koordinasi antar bagian dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada Lean Manufacturing. Lean ini berfokus pada upaya mengurangi pemborosan dalam setiap proses kerja. Pemborosan ini dapat berupa waktu tunggu yang berlebihan atau terlalu lama, perpindahan yang tidak perlu, atau penggunaan sumber daya yang berlebihan. Nah, pada slide ini kita dapat melihat perbedaan sebelum atau sesudah diterapkan Lean Manufacturing ini. Jadi sebelum Lean diterapkan, prosesnya masih memiliki aktivitas tunggu yang menyebabkan pemborosan waktu. Nah, setelah Lean diterapkan, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dihilangkan sehingga alur kerja menjadi lebih sederhana dan cepat. Dan dengan demikian, Lean membantu membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, menekan biaya operasional, dan memberikan nilai yang lebih baik bagi pelanggan. Selanjutnya, selain Lean Manufacturing, perusahaan juga dapat menerapkan Six Sigma. Ini adalah metode peningkatan kualitas yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan variasi dalam proses kerja, sehingga produk atau layanan yang dihasilkan menjadi lebih konsisten. Six Sigma di sini memiliki 5 tahapan. Tahap yang pertama yaitu menentukan masalah yang akan diperbaiki. Yang kedua, mengukur kondisi saat ini untuk mengetahui tingkat kinerja proses. Yang ketiga, mencari penyebab utama dari masalah yang terjadi. Yang keempat, melakukan perbaikan berdasarkan hasil analisis. Dan yang terakhir adalah kontrol.
itu menjaga agar hasil perbaikan dapat dipertahankan melalui standar kerja dan evaluasi secara berkala. Dan dengan menerapkan Six Sigma, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk maupun layanan secara berkelanjutan. Baik, setelah membahas seluruh materi, kita dapat melihat bahwa konsep-konsep tersebut sebenarnya saling berhubungan dan membentuk satu alur yang utuh. Tahap pertama adalah efisiensi blueprint yang menjadi fondasi operasional perusahaan. Yang pada tahap ini, perusahaan membangun efisiensi melalui 3 komponen utama, yaitu sistem produksi, manajemen persediaan, dan just in time. Ketiga komponen ini membantu perusahaan mengelola proses kerja, penggunaan sumber daya, dan persediaan secara lebih efektif, sehingga pemborosan dapat dikurangi. Nah, setelah fondasi operasional terbentuk, perusahaan dapat melanjutkan ke tahap operational excellence. Pada tahap ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada efisiensi, tapi juga pada peningkatan kualitas, pemanfaatan teknologi, dan perbaikan secara berkelanjutan. Hal ini didukung oleh penerapan Enterprise Resource Planning, Lean Manufacturing, dan Six Sigma. Nah, dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa efisiensi blueprint dan operational excellence ini bukanlah dua konsep yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Efisiensi blueprint membangun dasar operasional yang kuat, sedangkan operational excellence menyempurnakan proses tersebut agar perusahaan mampu memberikan kinerja yang lebih baik, kualitas yang konsisten, serta meningkatkan daya saing. Nah, setelah memahami bagaimana kedua blueprint tersebut saling terintegrasi, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat dianalisis dalam praktik melalui studi kasus pada kopi kenangan. Nah, jadi berdasarkan hasil observasi sederhana yang saya lakukan sebagai pelanggan, operasional kopi kenangan menunjukkan beberapa karakteristik yang sejalan dengan konsep-konsep yang telah saya pelajari. Yang pertama, dari sisi produksi, dari sisi sistem produksi, setiap pesanan diproses melalui tahapan yang terstruktur. Dimulai dari ketika pelanggan melakukan pemesanan, kemudian pemesanan diterima oleh barista, minuman diracik sesuai resep, dilakukan pengecekan, dan akhirnya diserahkan kepada pelanggan. Yang kedua, dari sisi manajemen persediaan. Kopi kenangan memastikan bahan baku mereka seperti biji kopi, susu, sirup, ataupun kemasannya selalu tersedia agar operasional mereka tidak terganggu. Yang ketiga, penerapan just in time. Ini terlihat dari proses pembuatan minuman yang baru dimulai setelah pelanggan melakukan pemesanan. Jadi dengan cara ini kualitas minuman tetap terjaga dan pemborosan dapat diminimalkan. Nah, selanjutnya dari sisi ERP, sistem kasir digital membantu mengirimkan informasi pesanan kepada barista secara cepat sehingga koordinasi antar bagian menjadi lebih efisien. Kemudian penerapan Lean Manufacturing terlihat dari penataan area kerja barista yang dibuat sederhana sehingga seluruh peralatan mudah dijangkau. Penataan tersebut membantu mengurangi gerakan yang tidak diperlukan sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien. Nah, yang terakhir, standar resep dan prosedur kerja yang diterapkan kopi kenangan dapat membantu menjaga konsistensi rasa serta kualitas produk di berbagai gerai. Jadi hal ini sejalan dengan tujuan Six Sigma, yaitu mengurangi variasi proses agar kualitas produk tetap terjaga. Nah, jadi dari studi kasus ini dapat kita lihat bahwa konsep-konsep manajemen operasional tidak hanya dipelajari secara teori, tapi juga benar-benar diterapkan dalam operasional bisnis sehari-hari. Baik, pada slide ini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya ingin bertanya. Baik, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Tasari. Jadi pertanyaan saya yaitu, menurut Anda, mengapa integrasi kedua blueprint lebih efektif dibandingkan jika perusahaan hanya menerapkan salah satunya? Terima kasih. Oke, baik.
Jadi kedua blueprint ini memiliki fungsi yang berbeda tapi saling melengkapi. Nah, efisiensi blueprint ini membantu perusahaan untuk membangun proses kerja yang efisien terlebih dahulu. Setelah itu, operational excellence menyempurnakan proses tersebut melalui peningkatan kualitas, teknologi, dan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi, menurut saya, integrasi kedua blueprint akan lebih efektif dibandingkan jika hanya menerapkan salah satunya, karena hasil akhirnya tidak akan seoptimal jika kedua konsep diterapkan secara bersamaan. Bagaimana? Sudah jelas? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Selanjutnya, Saya ingin bertanya. Silakan. Jadi pertanyaannya, menurut Anda, apakah penggunaan aplikasi pada kopi kenangan juga termasuk bagian dari operational excellence? Oke, baik. Jadi, menurut saya, ya, termasuk dalam operational excellence karena aplikasi juga membantu pelanggan untuk lebih mudah memesan minuman. Penggunaan aplikasi ini juga dapat mengurangi antrian di kasir dan informasi pesanan bisa langsung masuk ke sistem sehingga prosesnya lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan. Jadi menurut saya penggunaan aplikasi ini merupakan salah satu bentuk operational excellence karena memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan. Gimana, udah cukup jelas? Ya, udah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Baik, selanjutnya sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa efisiensi blueprint ini merupakan fondasi dalam membangun operasional yang efisien melalui sistem produksi, inventory management, dan juga just in time. Nah, setelah fondasi tersebut terbentuk, perusahaan dapat mengembangkan operational excellence blueprint melalui penerapan ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, integrasi kedua blueprint ini membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menciptakan keunggulan bersaing. Nah, dengan melalui studi kasus kopi kenangan ini, kita juga dapat melihat bahwa seluruh konsep tersebut dapat diterapkan dalam operasional bisnis nyata sehingga mampu mendukung kinerja perusahaan secara lebih optimal. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa efisiensi operasional bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju operational excellence. Nah, ketika kedua blueprint diintegrasikan dengan baik, perusahaan akan lebih siap menghadapi persaingan dan mampu memberikan nilai yang baik kepada pelanggan. Nah, di sini ada referensi, jadi seluruh materi dalam presentasi ini saya susun berdasarkan referensi dari buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan mengenai efisiensi blueprint, operational excellence, ERP, Lean Manufacturing, Six Sigma, dan studi kasus kopi kenangan. Baik, cukup mungkin sampai sini saja presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.